Aristoteles lahir sekitar tahun 384 sebelum Masehi di kerajaan kuno Makedonia, tempat ayahnya bekerja sebagai dokter kerajaan. Seiring waktu, ia tumbuh menjadi salah satu filsuf paling berpengaruh sepanjang sejarah. Ia bahkan mendapat julukan sederhana seperti sang guru dan sang filsuf. Pekerjaan besar pertamanya adalah menjadi guru bagi Alexander Agung yang tak lama kemudian menaklukkan hampir seluruh dunia yang dikenal pada zamannya. Setelah itu, Aristoteles pergi ke Athena. Ia sempat belajar dan bekerja bersama Plato sebelum akhirnya memilih jalannya sendiri. Ia mendirikan sebuah sekolah kecil bernama Lyceum. Menariknya, sekolah menengah di Prancis yang disebut Lycée mengambil nama dari sekolah yang didirikannya ini. Aristoteles senang berjalan kaki sambil mengajar dan berdiskusi. Karena kebiasaan itulah para muridnya dijuluki peripatetik, yang berarti para pejalan. Sebagian besar buku-bukunya sebenarnya merupakan kumpulan catatan kuliah. Aristoteles sangat tertarik memahami bagaimana segala sesuatu bekerja. Bagaimana seekor anak ayam tumbuh di dalam telur, bagaimana cumi-cumi berkembang biak, mengapa sebuah tanaman tumbuh subur di satu tempat, tetapi hampir tidak berkembang di tempat lain. Namun yang paling penting baginya adalah pertanyaan ini. Apa yang membuat kehidupan manusia dan sebuah masyarakat berjalan dengan baik? Bagi Aristoteles, filsafat bukanlah sekadar teori. Filsafat adalah kebijaksanaan yang praktis. Berikut adalah 4 pertanyaan besar yang ia coba jawab. 1. Apa yang membuat manusia bahagia? Dalam bukunya Etika Nikomakea, Nicomachean Ethics, yang dinamai berdasarkan putranya, Nikomachos, Aristoteles berusaha mencari tahu apa yang membuat seseorang menjalani kehidupan yang baik. Menurutnya, orang-orang yang berhasil dalam hidup memiliki sejumlah kebajikan, virtues tertentu. Karena itu, kita harus belajar mengenali kebajikan-kebajikan tersebut agar bisa menumbuhkannya dalam diri sendiri, sekaligus menghargainya pada orang lain. Aristoteles mengidentifikasi 11 kebajikan utama: keberanian, pengendalian diri, kedermawanan, kemuliaan hati, kebesaran jiwa, harga diri, kesabaran, kejujuran, kecerdasan dalam bercanda, keramahan, kesederhanaan. Namun ia juga menyadari sesuatu yang menarik. Setiap kebajikan selalu berada di tengah-tengah 2 sifat buruk. Ia menyebut posisi ini sebagai golden mean atau jalan tengah yang ideal. Misalnya dalam hal percakapan. Dalam buku 4 Etika Nikomakea, Aristoteles membahas bagaimana seseorang berbicara dengan orang lain. Baginya, kemampuan berbicara adalah salah satu syarat kehidupan yang baik. Ada orang yang sama sekali tidak memiliki selera humor. Mereka mudah tersinggung, tidak bisa bercanda, dan membuat suasana menjadi canggung. Aristoteles menyebut mereka orang yang kasar dan membosankan. Sebaliknya, ada pula orang yang berlebihan dalam bercanda. Mereka tidak pernah bisa berhenti melontarkan lelucon. Mereka rela mempermalukan siapapun, termasuk dirinya sendiri, demi membuat orang lain tertawa. Aristoteles menyebut mereka badut. Maka, posisi terbaik berada di tengah. Seseorang yang lucu, tetapi tahu batas, mampu membuat orang tertawa, namun tetap menjaga perasaan mereka. Salah satu bagian paling menarik adalah ketika Aristoteles membuat daftar mengenai apa yang disebut terlalu sedikit, terlalu banyak, dan tepat di tengah untuk hampir semua kebajikan. Tentu saja, kita tidak bisa langsung mengubah karakter hanya dalam semalam. Namun, perubahan tetap mungkin terjadi. Menurut Aristoteles, kebaikan moral adalah hasil dari kebiasaan. Artinya, dibutuhkan waktu, latihan, dorongan, dan pendidikan. Karena itu, orang yang belum memiliki kebajikan seharusnya dipandang sebagai orang yang kurang beruntung, bukan orang jahat. Yang mereka butuhkan bukanlah kemarahan, bukan pula hukuman, melainkan guru yang lebih baik, bimbingan yang lebih baik, dan lingkungan yang lebih baik. 2.
Untuk apa seni diciptakan? Pada zaman Aristoteles, bentuk hiburan paling populer adalah tragedi. Masyarakat Athena berkumpul di teater terbuka untuk menyaksikan kisah-kisah penuh penderitaan. Nama-nama seperti Aeschylus, Euripides, dan Sophocles sangat terkenal. Aristoteles kemudian menulis sebuah buku berjudul Poetika, semacam panduan menulis drama yang hebat. Di dalamnya terdapat banyak nasihat. Misalnya, sebuah tragedi sebaiknya memiliki peripeteia, yaitu perubahan nasib secara tiba-tiba. Ketika hidup tokoh utama berubah dari sangat baik menjadi sangat buruk. Lalu ada anagnorisis, yaitu saat sang tokoh akhirnya menyadari kenyataan tragis tentang hidupnya. Namun mengapa manusia senang menonton tragedi? Mengapa kita rela berkumpul hanya untuk melihat tokoh utama mengalami penderitaan yang mengerikan? Misalnya, kisah Oedipus yang tanpa sadar membunuh ayahnya sendiri, menikahi ibunya, lalu ketika mengetahui kenyataan itu, mencungkil kedua matanya karena rasa bersalah. Jawaban Aristoteles adalah katarsis. Dalam bahasa Yunani, katarsis berarti pembersihan. Seni membersihkan emosi kita, terutama rasa takut dan belas kasih. Secara alami, manusia sering gagal menunjukkan belas kasihan ketika seharusnya. Sebaliknya, kita juga sering terlalu takut atau justru tidak cukup takut. Tragedi mengingatkan kita bahwa hal-hal buruk dapat menimpa siapa saja, bahkan orang yang baik sekalipun, termasuk diri kita sendiri. Kesalahan kecil bisa menghancurkan seluruh kehidupan. Karena itulah, kita harus memiliki belas kasih yang lebih besar terhadap orang-orang yang hidupnya berakhir tragis. Menurut Aristoteles, tugas seni adalah membuat kebenaran-kebenaran penting tentang kehidupan melekat kuat dalam ingatan kita. 3. Untuk apa seorang sahabat? Dalam buku 8 dan 9 Etika Nikomakea, Aristoteles menjelaskan bahwa ada 3 jenis persahabatan. Yang pertama adalah persahabatan karena kesenangan. 2 orang berteman karena mereka menikmati waktu bersama. Mereka saling menghibur. Kita memang membutuhkan teman seperti ini. Jenis kedua adalah persahabatan karena manfaat. Hubungan ini sebenarnya lebih mirip kerjasama. Selama masing-masing memperoleh keuntungan, hubungan itu akan tetap berlangsung. Namun begitu manfaatnya hilang, persahabatan pun ikut menghilang. Jenis ketiga adalah persahabatan sejati. Sahabat sejati bukanlah orang yang sama persis dengan dirimu, melainkan seseorang yang kau cintai sama besarnya dengan dirimu sendiri. Kesedihannya menjadi kesedihanmu, kebahagiaannya menjadi kebahagiaanmu. Tentu saja, hal itu membuatmu lebih rentan. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, kamu juga akan ikut terluka. Namun justru disitulah kekuatan persahabatan. Kamu tidak lagi hidup hanya di dalam dunia kecilmu sendiri. Kamu berkembang bersama kehidupan orang lain. Bersama-sama, kalian menjadi lebih besar, lebih bijaksana, lebih tangguh, lebih adil. Kalian saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Persahabatan mengajarkan kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan menurut Aristoteles, persahabatan adalah bagian terbaik dari kehidupan. 4. Bagaimana sebuah ide bisa didengar di dunia yang sibuk? Seperti banyak orang lainnya, Aristoteles menyadari bahwa argumen terbaik tidak selalu memenangkan perdebatan. Ia ingin mengetahui alasannya. Di Athena, banyak keputusan penting dibuat melalui diskusi publik di alun-alun kota. Para orator saling berlomba memengaruhi opini masyarakat. Aristoteles memperhatikan bahwa manusia seringkali dipengaruhi oleh banyak hal yang tidak berhubungan dengan logika maupun fakta. Hal ini membuat banyak pemikir serius, termasuk Plato, frustrasi. Mereka memilih menjauh dari perdebatan publik. Namun Aristoteles mengambil jalan yang berbeda. Ia menciptakan apa yang hingga hari ini kita kenal sebagai retorika, seni meyakinkan orang lain. Ia ingin orang-orang yang bijaksana dan berniat baik belajar
bagaimana menyampaikan gagasan mereka secara persuasif kepada mereka yang belum sependapat. Ia memberikan beberapa pelajaran yang tetap relevan hingga sekarang. Jika ingin memengaruhi orang lain, pahami dan akui ketakutan mereka. Perhatikan sisi emosional dari suatu persoalan. Jangan mempermalukan harga diri mereka. Gunakan humor karena perhatian manusia sangat singkat. Dan gunakan cerita atau contoh agar gagasanmu terasa hidup. Kami masih terus belajar dari Aristoteles. Hari ini, kata filsafat sering terdengar seperti sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Mungkin itu terjadi karena kita sudah terlalu lama melupakan pelajaran penting dari Aristoteles, bahwa tujuan filsafat bukanlah sekadar berpikir, melainkan membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih baik.